Em, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman kasih di IG Korem dalam acara First Glow, tapi di dalam acara Q&A belum sempat terjawab. Mungkin ada sekitar 3 sampai 4 pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi saya ingin memberikan jawabannya kepada teman-teman. Ada satu pertanyaannya, gimana caranya menjalin hubungan sama Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak menjawab kita secara langsung? Yang pertama, teman-teman, ada seorang yang bernama Anthony Bloom. Dia mengatakan begini, kita itu seringkali mengeluh karena Allah seolah tidak hadir di saat kita menyediakan 30 menit waktu kita untuknya setiap hari. Lalu bagaimana dengan 23 jam 30 menit setiap hari? Saat Allah dari dalam diri kita mengetuk hati kita sementara kita menjawab, maaf Tuhan, aku sibuk. Artinya begini teman-teman, seringkali itu kita mengukur kehadiran Allah itu menurut waktu kita, bukan? Kita mengukur Tuhan ada atau tidak ada, Tuhan hadir atau tidak hadir, menurut atau berdasarkan keinginan kita. Yang kedua, ingat bahwa Allah itu penguasa alam semesta. The universe in His hand. Dan kita adalah bagian kecil dari universe itu, artinya kita ada dalam genggaman Allah. Maka ini yang membuat saya semakin yakin teman-teman, ketika dikatakan dalam firman Allah, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya, dari dalam diri kita sendiri, Allah bekerja melalui Roh Kudus. Dan dari luar diri kita, Dia menggenggam kita, Dia memegang kita, dan Dia menjaga kita. Seorang yang bernama Irenaeus dari Lyon ya tulisannya, dia mengatakan begini, kemuliaan Allah ada dalam diri manusia yang hidup. Artinya setiap kamu yang hidup, setiap kamu yang punya nafas hari ini, Tuhan ada dalam dirimu, bahkan bukan ada di dalam dirimu, Dia membungkus engkau, Dia memegang engkau, dan menjaga engkau. Dan artinya, kita bisa terhubung dengan Dia setiap waktu. Yang ketiga, untuk itu, ketika kita sudah memahami dua bagian ini, maka bagi saya karena Allah itu pemegang kendali atas universe, maka Dia memegang universe itu di dalam tangannya, maka menurut saya teman-teman, ketika sinar matahari menyentuh kulitmu, ketika angin sepoi-sepoi menerpa rambut indahmu mungkin, ketika udara segar melewati lubang hidungmu, ketika firman Allah yang diberitakan kepadamu menyentuh hatimu, menegur engkau, ketika engkau merenungkan firman Allah dalam kesendirianmu, dan di situ Allah yang tidak kelihatan itu sebenarnya sedang hadir dalam dirimu. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam adalah waktu yang indah untuk kita terus berbicara, untuk terus kita berhubungan dengan Allah dan menikmati dan menjalin hubungan yang erat dengan Dia. Itu pertanyaan yang pertama teman-teman yang tidak terjawab tadi. Pertanyaan yang kedua yang menurut saya perlu dibahas adalah thoughts on cohabitation atau tinggal bareng sebelum married, atau cohabitation doesn't necessarily mean having sex, but it can just mean opposite gender living together. Gimana cara menjawab ini teman-teman? Pertama menurut saya begini, jangan membuka diri pada temptation. Jangan membiarkan dirimu ada dalam godaan. Dan kemudian setelah engkau salah, setelah engkau jatuh, engkau mengatakan setan yang salah, iblis yang salah, iblis yang menggoda saya. Menurut saya, justru engkau yang menggoda diri sendiri. Engkau yang menempatkan dirimu dalam godaan itu. Padahal sebenarnya setan tidak ngapa-ngapain. Dia cuma menunggu sebenarnya, tapi engkau membiarkan dirimu digoda. Engkau membiarkan dirimu dalam temptation itu. Kamu sendiri membiarkan diri pada keadaan yang menjerumuskan engkau dalam dosa. Yang kedua, bukankah doa Bapa kami itu mengatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat? Maka salah satu implikasi dari hal ini adalah jangan mencobai diri kamu sendiri dan mengatakan, aku tidak akan apa-apa, aku bisa menjaga diri, aku punya iman yang kuat.
Menurut saya, ketika engkau ada dalam kondisi seperti itu, ah, lepaskanlah dirimu dari temptation itu. Pertanyaan berikutnya, perlu nggak sih sharing pergumulan atau kesalahan kepada orang lain? Tidakkah cukup mengaku kepada Tuhan saja? Bagi saya, teman-teman, perlu. Tapi harus bercerita kepada orang yang tepat. Karena apa? Karena dari teman kita atau dari sahabat kita juga, Allah bisa berbicara dan memberikan pertolongan kepada kita. Pertanyaan berikutnya, buat apa saya berteman? Hal itu kan mengurangi waktu saya untuk diri saya sendiri. Ingat baik-baik teman-teman bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan yang lucunya ketika Allah melihat Adam seorang diri, Allah menciptakan manusia lain, yaitu Hawa. Allah tidak melihat bahwa hewan, tumbuhan, dan segala macam yang Tuhan sudah ciptakan sebagai teman bagi Adam, tapi Allah menciptakan manusia lain menjadi teman bagi dia. Jadi bagi saya, ketika engkau berteman itu sebenarnya sama saja, engkau sedang memenuhi kebutuhan sosialmu yang bertujuan untuk dirimu sendiri, bukan? Untuk membangun dirimu sendiri. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya ketika engkau berteman, engkau membuka relasi dengan orang. Pertanyaan yang terakhir yang perlu saya jawab. Kapan sih waktu yang pas untuk pacaran? Beberapa waktu yang lalu saya sama teman yang bernama Jevin yang menulis buku juga, memberikan beberapa hal. Kapan sih aku tahu bahwa aku bisa pacaran? Aku sudah boleh pacaran. Aku sudah boleh memulai dating. Pertama, ketika engkau sudah memahami what is dating. Apa itu pacaran? Apa itu pacaran? Apakah kamu bisa menjelaskan pacaran itu apa? Ketika engkau bisa menjelaskan, maka silakan pacaran. Ketika what is the purpose of dating? Apa tujuanmu berpacaran? Ketika engkau sudah tahu tujuanmu, dan tujuan itu adalah tujuan yang jelas, yang logis, yang masuk akal, yang tidak bertentangan dengan tujuan hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka silakan berpacaran. Yang ketiga, what should happen in dating? Apa yang seharusnya terjadi di dalam berpacaran? Ketika engkau sudah memahami pacaran, apa tujuan berpacaran, maka apakah engkau tahu apa yang harusnya terjadi nggak sih? Apakah cuma sekedar kita pergi jalan bareng, kita makan bareng, kita pergi dinner bareng, dan segala macamnya, atau kita chatting bareng? Apakah hanya sekedar itu? Nah, coba pahami itu dulu. Apa yang seharusnya terjadi dalam pacaran. Yang keempat, syaratnya adalah, what should I be like in dating? Apa atau seperti apakah saya seharusnya ketika aku berpacaran? Kamu sudah desain nggak dirimu? Seperti apa dirimu dalam hubungan berpacaran itu? Lu mau menjadi apa? Lu mau seperti apa? Lu mau menjadi personal seperti apa? Yang baik atau yang apa? Nah, kalau kamu sudah memutuskan itu, maka silakan berpacaran. Jadi ketika 4 hal ini, ketika engkau bisa memberikan jawaban, dan jawaban itu benar-benar membuat engkau firm untuk start a dating, maka go ahead. Nah, kiranya jawaban-jawaban singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. God bless you.